إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، يا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد لغوا، ومن لغوا فلا جمعة له. أوصوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أوصوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك اجمعين، امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات، برحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Allah azza wa jalla fi haditsil qudsi: man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Hingga hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di mana kita masih diberikan umur dengan kehidupan hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur yang tersisa dan ada ini senantiasa ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mampu kita pergunakan, kita isi hanya dengan melakukan amal-amal kebajikan, dan kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bisa menjaga dan memelihara kita dari kewafatan yang su'ul khatimah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan kehidupan di alam dunia ini, tentu sejumlah fenomena dan peristiwa yang kita alami, kita hadapi, dan bahkan telah kita lewati, dan ada banyak hal di depan kita yang kita tidak pernah tahu akan seperti apa. Namun tentu sejatinya atau hakikatnya, setiap kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini bahwa seluruh apa yang menjadi peristiwa di dalam kehidupan ini adalah sudah merupakan hal yang Allah tetapkan segala sesuatunya untuk kita. Dan satu keyakinan yang harus terus ada di dalam hati kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk juga salah satu tanda bahwa kita adalah orang yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara iman kita kepada Allah juga ada diantaranya untuk kita beriman kepada apa yang kita sebut dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, peristiwa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini ada dua. Yang pertama tentu adalah peristiwa-peristiwa yang kita berharap memang peristiwa-peristiwa itu datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, di mana peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang baik, peristiwa yang membuat kita senang dan bahagia. Namun tentu dalam perjalanan kehidupan kita ternyata tidak hanya peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah apa yang sesuai dengan harapan kita, apa yang cocok dengan keinginan kita. Banyak hal ternyata yang dalam perjalanan kehidupan kita pun harus berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi lagi-lagi kita kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi ini kita harus pastikan berdasarkan keyakinan kita bahwa semua adalah sudah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan satu penjelasan kepada kita. Boleh jadi apa yang kita sangka baik ternyata itu buruk menurut Allah untuk kita. Namun ternyata boleh jadi yang kita sangka itu buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru baik untuk kita. Maka tidak boleh kita menjadi manusia-manusia yang beriman, yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun teruslah kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, dalam salah satu hadis qudsi dengan berbagai macam redaksi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita terkait dengan bagaimana kita memiliki sebuah sikap terkait dengan segala peristiwa, segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak ridha dengan apa yang menjadi ketentuanku dan tidak sabar atas apa yang menjadi ujian yang ditimpakan olehku, maka
hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Dalam redaksi yang lain ada ditambahkan walam yashkur bin na'mai, dan siapa orang yang kemudian juga tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwai. Maka kata Allah, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka silahkan keluar dari kolong langit ini, lalu kemudian carilah Tuhan selain aku. Ikhwatul iman, tentu hadis qudsi ini adalah merupakan sebuah peringatan untuk kita, betapa kita harus menjadi hamba-hambanya Allah. Setidaknya dalam 2 redaksi tadi ada 3 yang menjadi pesan kita. Yang pertama, hendaklah kita menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu ridha dengan apa yang menjadi qada, apa yang menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua kita sudah digariskan episode perjalanan kehidupannya dengan segala hal yang pasti akan kita temui dan kita alami di dalam kehidupan. Kita sangka baik, kita sangka buruk, hal yang tidak baik, hal yang baik, itu semuanya adalah bagian dari episode kehidupan yang memang harus kita jalani, dan semua itu adalah merupakan qadanya Allah, merupakan qadarullahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana sikap yang harus ada dengan segala apa yang menjadi ketentuan Allah tadi adalah kita ridha. Apa itu ridha? Menerima dengan senang hati, menerima dengan lapang hati, menerima tanpa sedikit pun keraguan di dalam hati bahwa apa yang tercipta untuk kita, apapun itu, apakah kebaikan ataukah keburukan, itu adalah sudah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam perjalanan kehidupan kita seringkali ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita banyak atau tidak sedikit yang kemudian melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita ditimpakan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak baik, justru malah pendekatan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk kebaikan semakin meningkat. Bahwa ternyata ketika Allah hadirkan kepada kita kebaikan, malah kita kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian sebaliknya, ketika Allah uji kita dengan keadaan yang tidak baik menurut kita, malah kemudian kita menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, qada dan qadar ini pun ternyata menjadi bagian dari rukun iman yang 6 yang memang semua kita harus imani, bahwa ada yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Terlebih yang kita terima itu adalah sesuatu yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi yakinkan bahwa apapun itu adalah sudah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pesannya adalah senantiasa kita bersabar dengan apa yang menjadi ujian yang Allah timpakan kepada kita, dan yakin ujian yang Allah timpakan itu sudahlah pasti cocok dengan apa yang menjadi kekuatan kita, kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah pernah Allah memberikan suatu beban kepada kita, melainkan beban itu mesti akan persis sama dengan kadar kemampuan kita. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mereka ditimpakan suatu musibah, mereka mengembalikan musibah itu kepada Allah dengan dia memiliki sifat sabar, karena sabar adalah sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Dengan sabar maka kita akan diberikan oleh Allah ketenangan. Dengan sabar kita akan diberikan sebuah kekuatan untuk bisa menghadapi berbagai macam aneka peristiwa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena sejatinya hidup itu sendiri adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah banyak menjelaskan bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian, termasuk adanya kehidupan, yang sesungguhnya semua itu adalah merupakan ujian untuk kalian, yang dengan peristiwa-peristiwa yang kalian hadapi, sesungguhnya Allah ingin tahu siapakah di antara kalian yang tetap dalam amal-amal yang baik. Artinya ketika Allah hadirkan kepada kita satu kondisi yang mungkin menurut kita tidak baik,
tapi tetap sikap kita, sifat kita, perilaku kita, respon kita menanggapinya tetap dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Karena kembali kita yakin bahwa apapun yang Allah hadirkan adalah sudah menjadi ketetapannya yang memang kita harus ridho, lalu kemudian kita sabar dengan apa yang menjadi ujian yang datang itu. Bahkan kemudian para ulama membagi sabar itu kepada 3 bagian. As-sabru dalam bab ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah pun harus ada kesabaran. Artinya ketika datang panggilan Allah, ketika datang seruan Allah, di mana kemudian kita melakukan perintah itu, maka kita harus menjalaninya dengan sabar. Ada waktu yang kemudian terambil, tersita, terkorbankan untuk sebuah perintah ibadah. Persis seperti saat ini kita hadir di masjid ini melaksanakan ibadah Jumat, bukan kita tidak ada pekerjaan, bukan kita tidak ada kesibukan, bukan kita ada dalam waktu yang senggang. Semua kita adalah orang-orang yang punya kesibukan, tetapi kita tahu ada undangan, ada seruan, ada perintah, ada sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai hambanya Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Maka saat kita menjalani ibadah apapun ini, terus ada dalam kesabaran. Karena ternyata apa yang Allah minta, waktu yang ada di kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah hanyalah sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian pesan yang ketiga, kalau kita menggabungkan dari 2 hadis qudsi tadi, pesannya adalah hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur itu artinya bagaimana kita mampu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terima kasih tentu bukan hanya sekadar melalui ucapan lisan yang kemudian kita mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Karena hakikat dari syukur itu adalah ketika kita diberi oleh Allah suatu kenikmatan, maka kenikmatan itu menjadi alat untuk kita mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian satu hari nanti nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita Allah akan pertanyakan. Allah akan kemudian meminta pertanggungjawaban kepada semua apapun nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dalam salah satu hadis misalnya Nabi mengatakan, tidaklah bergerak kaki seorang hamba di yaumil akhir sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi, terkait dengan umurnya. Yang kedua adalah an malihi, tentang hartanya. Yang ketiga an ilmihi, tentang ilmunya. Dan kemudian yang keempat adalah tentang amalnya. Maka ikhwatul iman, semua apa yang Allah hadirkan dan itu adalah kenikmatan, semua akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Apakah sehat yang kita rasakan, yang ini merupakan nikmatnya Allah, membuat kita semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah? Atau malah sebaliknya, bahkan tidak sedikit di antara kita merasa betapa nikmat sehat itu luar biasa adalah ketika kita dalam kondisi sakit. Ketika tubuh ini sudah tidak lagi bisa berdaya, berbuat sesuatu, tetapi keinginan yang kuat dalam diri untuk kemudian melakukan berbagai macam aktivitas termasuk ibadah, tapi kemudian sayang, tidak ada kemampuan karena saat itu kondisi kita sedang sakit. Oleh karena itu maka ikhwatul iman, saat kita diberikan kenikmatan berupa sehat, saat kita diberikan kenikmatan berupa kesenggangan waktu, saat kita dititipi oleh Allah harta atau apapun kenikmatan itu, maka jangan kemudian kita habiskan untuk urusan kita saja, untuk urusan keduniaan kita saja, tetapi sebahagian Allah minta sebahagian untuk kita arahkan apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, yaitu mempergunakan nikmat itu dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai alat untuk kita memampukan diri bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita mampu mengamalkan apa yang menjadi pesannya Allah dalam hadis qudsi ini,
Kita menjadi orang yang ridho dengan apa yang menjadi ketentuan atau qadha-nya Allah. Kita menjadi orang yang sabar dengan apa yang menjadi ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada kita, termasuk kita mampu bersyukur kepada semua apapun nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, maka Allah masih memperkenankan kita untuk tinggal di kolong langitnya Allah, yaitu muka bumi ini, dan kita masih layak untuk bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi na'udzubillahi min zalik, andaikan na'udzubillahi min zalik, kita tergolong kepada orang-orang yang tidak ridho dengan apa yang menjadi kodoknya Allah, tidak sabar dengan apa yang menjadi ujiannya Allah, tidak kemudian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kata Allah di hadis qudsi tadi, fal yaltamis robban siwai, silahkan kalian cari Tuhan selain aku, silahkan kalian mencari tempat selain muka bumiku. Na'udzubillahi min zalik. Ikhwatul iman, maka ketika kita masih mampu melakukan ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, bersyukur kita kepada Allah bahwa ternyata kita pun mampu melaksanakan ibadah kepada Allah ini ternyata adalah karena kasih sayangnya Allah, karena Allah masih memampukan kita dengan nikmat-nikmat yang diberikannya, lalu kemudian kita pergunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Allah tentang 3 perkara yang Allah, semua kita harus memiliki sikap yang terbaik terhadap apa yang menjadi qadha-nya Allah, terhadap apa yang menjadi ujiannya Allah, terhadap segala apa yang menjadi kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara untuk kita menguatkannya diantaranya adalah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ada beberapa doa yang ini menjadi kalimah zikir sekaligus doa yang insya Allah bisa menguatkan ketiga hal tadi. Yang pertama, kita ingat Nabi mengajarkan kepada kita satu doa, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba. Kita memohon kepada Allah untuk Allah jadikan kita hamba-hamba yang ridha, hamba-hamba yang ridha, bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang menjadi ketetapannya, ketentuannya, atau apapun itu, kita dibuat oleh Allah menjadi hambanya yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada doa yang juga diajarkan oleh Rasul kepada salah seorang sahabat, yaitu dengan redaksi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk Engkau jadikan aku hamba yang selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang insya Allah memampukan kita melewati berbagai macam peristiwa dalam kehidupan yang sesuai, yang tidak sesuai dengan harapan kita dalam satu penerimaan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatul iman, jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita memohon berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh persembahan amal-amal di kehidupan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang kecil, yang sederhana, yang besar, ada dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun salah, dosa, khilaf, dan kealfaan kita, mudah-mudahan ada dalam maaf dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Silahkan saatnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.